hal-hal seperti itu yang menjadi kosakata Anda boleh waspada karena ini artinya Anda terserang juga dengan gangguan yang namanya mental block. Saat ini kita akan mendengarkan paparan materi selanjutnya yang tidak kalah menariknya untuk kita simak bersama. Untuk efisiensi waktu, perlu saya sampaikan di awal bahwa untuk pertanyaan dapat peserta ajukan melalui fasilitas chat yang ada di Zoom ini ya. Silakan mengetikkan pertanyaan di chat, nanti kita pilih beberapa pertanyaan untuk diajukan ke pemateri. Untuk itu, saya juga ingin menyapa dan memperkenalkan pemateri kita saat ini. Seorang ibu, seorang wanita yang luar biasa. Selamat siang Ibu Heni, apa kabar? Selamat siang Pak Freddy, kabar sangat baik, terima kasih. Puji Tuhan Ibu sudah berkenan untuk memberikan materi. Nama lengkap beliau adalah Heni Eunike Wirawan. Beliau adalah seorang psikolog, seorang motivator, konselor, dan seorang praktisi juga, yang saat ini terdaftar sebagai anggota dari Himpunan Psikologi Indonesia, kemudian juga Ikatan Psikologi Klinis dan American Psychological Association. Beliau juga adalah seorang penulis buku dan menjadi pendiri Meliora Consulting and Learning Academy. Juga aktif sebagai pembicara seminar dan influencer di media YouTube. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita berikan aplaus untuk pemateri kita saat ini, Ibu Heni Wirawan. Silakan Ibu Heni. Terima kasih. Selamat siang, shalom buat semua anak muda yang ada di berbagai penjuru negeri. Saya dapatkan kehormatan besar untuk bisa berbagi pada siang hari ini dan topik yang diberikan kepada saya adalah breakthrough. Ya, kalau bicara breakthrough ini kalau diterjemahkan artinya terobosan. Apa yang harus diterobos? Tentu saja ketika ada hambatan. Maka ketika ada hambatan harus ada upaya untuk menanggulanginya. Saya dari Jakarta dan begitu membaca memang Kibait ini fokusnya di Tanah Toraja. Saya jadi mengenang masa saya ke Toraja waktu itu Pak Freddy. Untuk Siap, Bu. Satu malam saya ada di sana, jadi dari Makassar 6 jam ke sana, langsung sorenya pulang kembali. Dan ini luar biasa, pengalaman 1 hari aja sudah luar biasa. Iya, ini data tentang saya buat yang mau bergabung dengan YouTube channel kami, tentu saja dipersilahkan. Saya juga punya IG, Instagram profile, ada di @heniwirawan dan @meliora_LA. Kalau saja mau bergabung, tentu saja dipersilakan. Tapi bukan ini yang jadi prinsip, saya lebih baik masuk ke bagian materi saya. Oke, bicara mengenai breakthrough. Ada alasan kenapa harus ada terobosan, yaitu karena ada blok atau hambatan. Nah, ini blok yang dimaksudkan adalah mental block. Oke, apa yang dimaksud dengan mental block? Mental block itu adalah terhambatnya perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai titik optimal atau mencapai performa yang terbaik. Kenapa? Karena ada rasa tidak mampu, rasa tidak sanggup untuk melanjutkan atau untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi ini bicara mengenai hambatan psikologis. Kalau hambatan fisik gampang, kita tinggal ambil pacul, kita ambil skop, kita pakai bulldozer, kita terobos penghalang kita. Tetapi kalau hambatannya ada di kepala kita, ada di hati kita, ada di jiwa kita, apa yang harus dilakukan? Itu yang biasanya jadi pertanyaan. Ada hal-hal yang tanpa kita sadari ternyata membuat kita tidak bisa bergerak untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Walaupun mungkin sudah didorong-dorong, sudah dikasih ide, tetapi ternyata mental block ini memang sangat mengganggu. Ada ingatan, ada pemikiran yang menyakitkan mungkin di masa lalu, ada pemikiran atau ingatan yang menakutkan, atau sesuatu yang tidak diinginkan yang selama ini ternyata ditekan atau dibenamkan ke alam bawah sadar. Ini adalah, memang kalau bicara mental block, ini adalah upaya untuk melindungi seseorang. Upaya siapa? Upaya diri kita sendiri, tepatnya alam bawah sadar kita. Kita berusaha untuk melindungi diri kita, caranya dengan menutup kesempatan justru untuk maju. Dan ini sesuatu yang berbahaya kalau tidak ditanggulangi. Apa cirinya? Apa indikasinya? Anda boleh pikir-pikir, apakah saya pernah mengalami hal seperti ini? Boleh dilanjutkan slide-nya. Wujudnya ada di beberapa kalimat ini, dan Anda boleh
cek ya, apakah Anda pernah atau sering bicara begini. Kalau saja Anda sering katakan, oh saya tidak mampu, aduh saya tidak bisa, oh itu tidak mungkin, atau mungkin Anda bicara dengan cara lain, saya lupa, walaupun sudah diingatkan, oh lupa, mana kerjaannya, oh lupa. Ya, nah mungkin lagi ada orang yang tidak mengatakan lupa, tapi mengatakan saya malas, saya ngantuk, saya enggan, atau mungkin mereka yang lebih frontal bertanya, kok saya sih? Orang lain sajalah, dia lebih tahu, lebih mampu daripada saya. Kalau hal-hal seperti itu yang menjadi kosakata Anda boleh waspada karena ini artinya Anda terserang juga dengan gangguan yang namanya mental block. Atau pakai gaya anak muda zaman sekarang, saya mah apa atuh, katanya begitu ya. Mungkin pakai gaya zaman dulu, saya hanya lilin kecil, menerangi kamar kecil, saya mah hanya remah-remah rengginang. Seolah-olah merasa diri tidak punya apa-apa. Atau kalau disuruh juga, masih dipaksa juga, ayo kamu bisa. Mereka juga masih ada yang berkelit. Nanti kalau salah bagaimana? Intinya takut malu, takut gagal, takut kecewa, atau mungkin juga tiba-tiba kehabisan ide, idenya apa ya gitu. Ayo dong pikir dong, apa ya? Dan memang tidak memikirkan sesuatu selain memang merasa bahwa saya tidak mampu. Dan dalam hal ini, sejumlah anak muda maupun orang dewasa akhirnya karena terlalu banyak analisa, kurang bersemangat untuk melakukan sesuatu. Nah, pertanyaan berikutnya, mental block ini penyebabnya apa sih? Ya, boleh kita lihat lebih lanjut. Kalau kita pikir-pikir atau kita ingat-ingat, penyebabnya itu bisa macam-macam. Salah satunya ya adalah peristiwa masa lalu. Pernahkah Anda mengalami kegagalan? Ya, mungkin kegagalan dalam bidang akademik, kegagalan dalam pergaulan, kegagalan dalam urusan kerja, sehingga Anda tidak mau gagal lagi. Akhirnya, karena tidak mau gagal lagi, karena gagal itu tidak enak, gagal itu menyakitkan, akhirnya Anda menolak untuk melakukan sesuatu. Alasannya apa? Saya tidak bisa, orang lain saja. Seolah-olah rendah hati, tetapi sebenarnya ini adalah wujud ketidakpercayaan diri, wujud terhambatnya ide atau semangat untuk bergerak, untuk maju. Atau bisa saja penyebab lain, kata-kata buruk dari orang terdekat. Ini yang paling menyakitkan kalau orang terdekat itu adalah orang tua, atau guru, atau mungkin teman baik. Kalau orang jauh, ya mereka yang ketemunya 20 tahun sekali, oh itu tidak terlalu masalah. Tetapi kalau itu orang dekat, orang yang memang harusnya kita anggap menjadi orang yang paling memberikan dukungan kepada kita, dan mereka ternyata bicaranya begini, ah kamu tuh bisa apa sih? Kamu tuh masih muda, jangan terlalu banyak ide lah. Kamu tuh hidup harus realistis. Atau mungkin orang lain katakan, gitu aja nggak bisa. Begitu aja nggak bisa, itu begitu gampang. Kamu bodoh sekali, dan sebagainya. Betapa menyakitkan kata-kata seperti itu kalau itu disampaikan oleh orang-orang yang kita anggap sebagai panutan. Kita anggap sebagai orang yang harusnya bisa kita andalkan, orang yang seharusnya menjadi teladan buat kehidupan kita. Penyebab yang lain, pengalaman ditertawakan, diremehkan, dilecehkan. Mungkin di masa lalu Anda pernah mengalami seperti itu. Wah, itu muka rasanya kalau bisa disimpan di kantong plastik, ya, tentunya akan jauh lebih menyenangkan. Tetapi ternyata nggak bisa. Muka kita tetap ada di tempatnya. Dan karena takut malu, ya, takut mengalami rasa yang sama lagi, akhirnya mengatakan, aduh, nggak deh, saya nggak tahu. Ayo dong, mikir dong. Aduh, untuk sementara tidak punya ide. Ayo dong, ide apa saja. Aduh, gimana ya? Nah, itulah kira-kira yang terjadi. Kenapa? Kalau ditelusuri, diurut-urut, karena pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bisa juga yang lain, karena terlalu sering dilayani, terlalu sering difasilitasi, semuanya sudah serba enak, dari bayi semua sudah dilayani, tidak pernah hidup susah, tidak pernah mengalami penderitaan, akhirnya tidak terlatih berjuang. Sehingga ketika mengalami kesulitan, wah tiba-tiba rasanya tidak punya ide lagi untuk berpikir. Rasanya buntu, seperti itu. Nah, itu juga bisa saja dialami oleh orang-orang. Jadi Anda jangan pikir, oh karena saya sering susah, oh karena saya sering bermasalah, makanya saya mengalami mental block. Ternyata orang yang terlalu sering difasilitasi pun, alias terlalu enak hidupnya pun, bisa saja mengalami mental block. Jadi ini berpotensi dialami oleh siapa saja. Atau penyebab lain, karena selalu ada orang yang sudah lebih dulu berinisiatif. Sehingga begitu Anda mau mencoba, Anda
keduluan, ya. Mereka lebih dulu mendahului Anda begitu. Sehingga Anda dengan mudah mengatakan, dia sajalah, kan dia sudah ada. Toh dia sudah mulai mengerjakan. Bukannya Anda berusaha membantu, menolong supaya jadi lebih bagus itu program atau itu kegiatan, tapi Anda malah lepas tangan. Karena apa? Karena rasa orang lain yang lebih bisa atau lebih hebat. Itu semua bisa saja berkombinasi. Bisa cuma satu, bisa saja berkombinasi. Dan kalau makin banyak penyebab ya dari mental block Anda, tentunya mengurainya juga perlu tenaga ya, perlu waktu juga, perlu perjuangan. Nah, pertanyaannya, dampaknya apa? Kalau kita diberondong oleh mental block dari waktu ke waktu, ada beberapa dampak ya. Dari segi pribadi dulu deh. Kita sendiri sebagai pribadi, kalau kita punya banyak mental block ya, jadi ada banyak hambatan, kita mau maju rasanya enggak bisa, kita mau mengerjakan sesuatu kok rasanya buntu, maka biasanya itu akhirnya kita jadi susah maju sama sekali. Ya, kita jadi susah berkembang. Oke? Biasanya bisanya ya itu-itu aja. Kalau yang dari dulu cuma bisa A ya sampai sekarang A, nanti pun akan pikir A terus begitu. Jadi untuk berkembang pun rasanya sulit ya, karena tidak ada upaya untuk belajar yang baru. Bisa juga karena dampaknya lagi dia juga enggan mencoba, tidak mampu melakukan sesuatu yang baru dan bisa saja tertinggal dari yang lebih berminat belajar atau yang lebih berusaha keras. Padahal tiap manusia itu punya potensi untuk mengembangkan diri. Semuanya. Tiap manusia itu berpotensi untuk menjadi maju. Tiap manusia itu berpotensi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang bagaimanapun. Persoalannya tinggal apakah potensinya besar atau potensinya kecil, itu urusan lain. Tapi semua orang sebenarnya punya kemampuan itu. Tinggal apakah dia mau mencoba atau tidak. Nah, kalau banyak mental block yang menghambat dia, maka dia akan ketinggalan dibandingkan dengan orang lain, ya. Dan apalagi karena dia tidak mau mencoba, maka tidak ada hasil yang lain. Oke, dari dulu itu saja. Kadang-kadang kita pakai ayat firman Tuhan, kan Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Iya, itu Tuhan Yesus. Kita juga kalau berjalan sama Yesus, kita akan tetap sama bersama-sama Tuhan Yesus dalam hal iman. Tetapi kalau untuk kemampuan, tentu saja kita harus berkembang. Ya, jangan pakai alasan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Oke, dari segi sosial, apa yang akan terjadi? Kalau kita bolak-balik mengalami mental block, tentu saja dengan kata lain kita akan mengharapkan banyak bantuan dari orang lain. Tolongin aku dong, aku nggak bisa nih, ayo dong, bantuin dong, dan sebagainya. Lama-lama, kalau awal sih mungkin dibantu ya, teman-teman mungkin awalnya kasihan, tapi kalau terus-terusan, ya, apalagi kalau orang Jakarta bilang 4L, lo lagi, ya, kamu lagi yang minta dibantu. Lama-kelamaan, orang juga jengah, orang pun bosan. Ya, kok dibantu terus sih? Kok minta dibantu terus? Usaha dong, begitu. Lama-lama dia bisa saja ditinggalkan oleh teman. Oke? Jadi, dari segi pribadi ada masalah, dari segi sosial pun bisa saja mengalami masalah. Bagaimana dari segi organisasi? Kalau isi organisasi ini adalah orang-orang yang penuh dengan mental block, apa yang akan terjadi? Wah, dengan seru. Dengan tentu saja, dengan pasti kita bisa temukan bahwa organisasi itu kurang bisa berkembang. Bahkan kalau terus-menerus begitu dalam jangka waktu panjang, ini organisasi malah bisa punah begitu ya. Karena kalau tidak menyesuaikan dengan kehidupan yang terus ada zaman sekarang ini, kita akan tertinggal makin lama makin jauh. Orang sudah menuju kemana, kita masih di tempat yang sama, begitu ya. Kalau Anda perhatikan, ada banyak usaha, ini sebelum urusan COVID ya, kalau Anda perhatikan, ada sejumlah produk, ya, merek produk yang dulu itu begitu terkenal, tapi sekarang udah nggak ada namanya, sudah almarhum. Kenapa? Bukan karena mereka tidak punya produk bagus, produknya bagus, tapi karena tidak mau menyesuaikan diri, akhirnya punah. Contoh ya, dulu mungkin Anda punya handphone namanya Nokia. Nah, itu saya sebut nama merek saja. Dulu namanya Nokia itu begitu terkenal. Di mana-mana punya. Bahkan dikatakan handphone sejuta umat, katanya begitu. Tapi lama-kelamaan Nokia punah. Sampai akhirnya dia harus melahirkan kembali produk yang baru. Karena kalau tidak, benar-benar dia hilang. Dia hilang, ya. Begitu juga dengan produk teknologi yang lainnya. Ada beberapa aplikasi, ada beberapa situs yang akhirnya tutup.
organisasi yang akhirnya tutup. Kenapa? Karena tidak mau berkembang. Akhirnya punah, akhirnya dilibas oleh yang lain. Ya, Facebook itu berkembang begitu rupa, tetapi kalau dia tidak bermawas diri, dia tidak melakukan perkembangan, dia akan segera punah karena sekarang ini sudah ada berbagai media sosial yang lain. Dan Facebook bisa dengan mudah membeli organisasi yang lain karena dia punya uang memang. Ya, kalau Anda dulu perhatikan ada yang namanya Yahoo Messenger, itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Ya karena sudah punah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Anda bisa telusuri dalam penelitian Anda sehari-hari. Kalau mau lihat organisasi apa atau unit mana yang akhirnya sekarang udah nggak ada. Dulu itu begitu dikenal orang. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan slide yang berikutnya. Oke, apa hubungannya dengan PKM? Ya, Anda berkumpul bersama-sama dari berbagai penjuru negeri, ya. Tadi Anda sudah nyanyi-nyanyi dengan gerakan yang seru sekali, dan memang seharusnya anak muda seperti itu. Anak muda itu mestinya aktif, kreatif, produktif, inovatif, semuanya if, ya. Artinya memang tidak gampang menyerah dengan keadaan yang seharusnya begitu lentur, yang seharusnya begitu mudah untuk menyesuaikan diri dengan situasi di lingkungan, bahkan tidak cuma menyesuaikan diri, tapi menjadi trendsetter, menjadi pemuka, orang yang ada di depan, yang memimpin pergerakan, mestinya begitu. Nah, dalam kondisi sekarang ini, kita tahu yang namanya pandemi ini, namanya pandemi tidak cuma di Sulawesi, namanya pandemi tidak cuma di Indonesia, namanya pandemi itu artinya menyerang seluruh dunia. Dan beberapa negara sudah sudah mendeklarasikan resesi. Singapura sudah resesi, Hong Kong sudah umumkan resesi, Jerman juga sudah umumkan resesi. Urusan ekonomi sudah mulai berguguran berbagai negara. Indonesia apa kabar? Indonesia belum berani ngomong resesi, tapi angka perkembangannya katanya di bawah 0%, artinya minus. Ya, artinya apa? Itu sebenarnya juga sudah kategori kita mesti sangat waspada. Nah, kalau dalam situasi keekonomian saja memang perlu ada banyak inovasi, ya, dalam kegiatan sosial apa yang terjadi? Kita mengalami keterhambatan untuk berkunjung susah, kalaupun nekat berkunjung pulangnya bisa saja ada risiko bawa penyakit, karena kita sedang berhadapan dengan satu virus yang tidak bisa dilihat, yang bisa ada pada siapa saja, yang kita duga mungkin orang sehat, orang yang tidak bermasalah, bisa saja pulang-pulang kita dapat oleh-oleh, yaitu penyakit, yang tidak langsung terlihat pula dampaknya. Nah, dalam situasi ini akhirnya berbagai aktivitas dibatasi, termasuk dalam kegiatan beribadah. Kalau di daerah-daerah tertentu mungkin disebutkan wilayah hijau, artinya tidak ada angka positif, ya. Tapi ada daerah-daerah tertentu namanya daerah kuning, ada daerah-daerah merah. Saya di Jakarta itu daerahnya merah semua, seluruh kelurahan merah semua katanya gitu. Ya, bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia yang namanya zona hitam, artinya udah pekat sekali datanya, begitu banyak kasus yang ada. Sehingga kalau untuk memberikan kebebasan untuk beribadah juga sama saja mengundang orang-orang untuk masuk dalam ranah penyakit. Sehingga dalam hal ini tentu perlu ada sikap yang berbeda, ide dan kegiatan yang berbeda. Nah, kalau kita masih ngotot dengan kegiatan yang seperti dulu, ya, yang modelnya biasa-biasa seperti dulu, ya tentu saja akhirnya kita tidak bisa bergerak. Kalau kita menyerah begitu saja, tentu saja nanti kita akan mengalami dampaknya. Kita kehilangan teman untuk beribadah, kita kehilangan motivasi untuk mencari Tuhan. Bahkan bisa saja kita kehilangan atau mengalami penurunan iman percaya kita dalam kegiatan sehari-hari. Apalagi dalam keadaan seperti ini, tantangannya juga menjadi makin berat. Tadi saya sudah sebutkan satu, secara perekonomian tantangan kita menjadi berat. Ada sebagian orang sudah diberhentikan dari perusahaan. Ada yang dirumahkan tanpa dibayar. Ada yang masih digaji tapi sudah 25% gajinya. Ada yang masih 50%. Ada yang masih 75%. Memang ada yang masih full dibayarkan. Tetapi masing-masing orang dengan penderitaan dan kesulitannya masing-masing. Kalau tidak bersikap dengan lebih cermat, tentu saja juga kita mengalami persoalan-persoalan yang lain. Segi perekonomian ada masalah,
Bahkan ada masalah juga dalam pendidikan. Banyak guru berteriak, orang tua murid juga berteriak. Karena apa? Karena mereka harus menghadapi keadaan yang sulit. Sekolah harus di rumah, padahal orang tua juga harus bekerja. Anak-anak tadinya dilarang pegang handphone nurut, sekarang harus diberikan handphone bahkan. Karena kegiatan harus berubah. Nah, gereja pun sama. Ya, tentu saja tantangan ibadah ini perlu disiasati dengan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan jaringan sosial, memanfaatkan apa yang ada pada diri kita sendiri dan dalam kelompok kita. Oke, kita bisa lanjutkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Boleh slide-nya dimajukan. Jadi dalam hal ini, ya, ya, masih ada satu lembar lagi sepertinya di atasnya. Ya, tolong kembali ke atas dulu. Ya, makasih. Ini benar. Jadi kalau kita sebagai anak muda, ya, bukan kita, Ding, Anda, saya sudah agak anak tuaan begitu ya, pernah jadi anak muda di masa lalu. Kalau kita mau mengalahkan mental block, tentu perlu ada berbagai hal, ya. Kita perlu keberanian, perlu usaha dan perjuangan untuk tidak mudah menyerah. Perlu ada kerjasama juga, tidak bisa sendirian. Karena kalau sendirian, ya kita hanya bisa mengalahkan mental block kita sendiri. Tapi kalau bicara mengenai mental block kelompok, kita mesti kerja sama-sama. Bahwa kita mungkin saja melakukan sesuatu yang baru, yang inovatif, kreatif, produktif, untuk kebaikan bersama, untuk kemuliaan Tuhan juga. Kalau kita bicara mengenai ibadah, kalau kita bicara mengenai kegiatan bergereja, berjemaat. Ya, jadi apa yang kita bisa lakukan? Nah, slide-nya ini yang selanjutnya. Yang bisa kita lakukan adalah slide selanjutnya ya, untuk slide selanjutnya. Ya, udah muncul. Pertama, tentunya kita mesti fokus. Turun dikit. Ya, mesti fokus pada keadaan saat ini ya. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan cukup, perlu semangat cukup untuk mengerjakan bagian kita. Fokus pada kondisi saat ini supaya kita tidak lagi melayang-layang kepada kenangan masa lalu. Dulu begini, dulu begitu. Oke, dulu sudah lewat, kondisi sekarang sedang tidak ideal. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini yang tidak ideal? Kita mesti berbuat apa? Jadi Anda fokus pada kondisi saat ini. Brainstorming, ya, lakukan diskusi untuk menemukan ide-ide baru. Kuasai dan tenangkan pikiranmu. Kalau sampai hari ini Anda banyak pikiran, nanti gimana kalau gagal, nanti gimana kalau ternyata teman-teman nggak suka. Oh, belum tentu mereka tidak suka dan belum tentu gagal. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa kita gagal, disitulah kita gagal. Jadi bayangkan keberhasilan bahwa kalau saya buat seperti ini, ada ide seperti ini, ada usaha seperti itu, maka ada keberhasilan, teman-teman akan suka. Misalnya Anda buat video renungan firman Tuhan, Anda kirim kepada teman-teman, ya mungkin lewat WhatsApp kalau memang videonya pendek, oke. Ada juga Anda bisa mungkin punya YouTube channel, ya, untuk share bersama-sama kebenaran firman Tuhan, bikin ibadah pendek saja, jangan panjang-panjang supaya nggak habis kuota, tapi setidaknya mengingatkan mereka dan Anda sendiri bahwa hidup ini masih ada harapan, bahwa di dalam Tuhan masih ada jalan keluar dan sebagainya. Visualisasikan keberhasilan, oke? Lakukan tindakan terobosan, pikirkan yang lebih positif, yakin bahwa tidak ada yang mustahil. Apalagi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau masalahnya kuota, oke, kuota terbatas. Ya kita akalilah supaya gimana caranya dengan kuota terbatas ini kita bisa menghasilkan sesuatu juga yang inovatif. Mungkin tidak banyak-banyak gigabyte-nya atau megabyte-nya, tetapi kita usahakan yang singkat, padat, tetapi bisa berbagi dengan sesama. Kalau bersedia berjuang, kalau bersedia diusahakan, kalaupun gagal, bisa maju kembali, bisa berjuang kembali. Artinya orang-orang yang ada bersama-sama Anda dan juga Anda sendiri sama-sama punya semangat. Dan tentunya untuk itu, kelilingilah diri Anda dengan orang-orang yang suportif, dengan orang-orang yang penuh semangat. Kalau ada orang-orang yang negatif, ya kalau ngomong, udahlah, susah lah, oke, yang itu mungkin mesti didoakan bersama-sama. Supaya dengan satu suara,
kita bisa maju bersama-sama. Mengalahkan mental block tidak sulit, tapi kalau tidak dikalahkan, dia akan tetap melekat bersama-sama dengan Anda. Oke, ada satu halaman terakhir yang saya pikir bisa membuat kita juga menjadi oke, ini belum halaman terakhir kalau begitu. Ya, pertanyaan ini untuk Anda juga, apa yang hari ini menjadi mental block Anda, mental block saya, ya, itu yang sebenarnya bisa kita perbaiki, oke, bagi diri sendiri, bagi hubungan sosial maupun bagi pelayanan atau organisasi. Anda bisa renungkan sambil Anda menjalani hari ini, ya, mental block Anda apa? Karena itu bisa Anda perbaiki sebenarnya, tapi nomor satu kenali dulu. Oke, nah ini halaman terakhir yang saya maksudkan. Iya, iya, ya. Ini ada beberapa statement, ya. Don't let mental blocks control you. Jangan izinkan mental block ini atau batu-batu penghalang di jiwa kita ini mengontrol kita, ya. Tetapkan diri kita untuk bebas. Yakinkan bahwa kita bisa bebas. Lawan rasa takut, ya, dan alihkan mental block itu, ubah mental block itu menjadi building blocks, jadi batu-batu yang bisa membangun kehidupan kita. Ketimbang kita merasakan ketakutan, kekhawatiran, takut gagal, takut malu, takut tidak berhasil, mari ubah rasa takut itu, hadapi rasa takut itu, coba sesuatu yang baru supaya bisa jadi bangunan baru dalam jiwa kita, bahwa kita yakin kita bisa melakukan sesuatu. Contohnya saja orang yang belajar berenang. Kalau Anda tidak bisa berenang, Anda boleh belajar teori berenang. Tangannya begini, kakinya begini, atur nafasnya begini. Tapi sebelum Anda terjun ke kolam renang, jangan ke laut dulu ya. Terjun ke kolam renang, Anda tidak akan pernah bisa berenang walaupun Anda sudah sangat menguasai teori berenang. Kalau Anda menguasai teori mengatasi mental block dan Anda tidak pernah coba untuk mengatasinya bareng satu, Anda tidak akan pernah menemukan bahwa Anda adalah orang yang luar biasa. Oke, Napoleon Hill, salah seorang penulis buku yang luar biasa, ya, mengatakan everyone faces defeat. Bisa saja menghadapi kekalahan atau ke masalah. It may be a stepping stone. Bisa saja masalah kita itu menjadi batu jalan di depan kita, batu yang bisa kita langkahi, tapi juga bisa menjadi batu penghambat. Mau batu yang membuat kita bisa melangkah maju atau batu yang menghambat kita, itu tergantung dari sikap mental kita ya ketika kita menghadapinya. Jadi kembali kepada diri sendiri. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi kalau kita tidak lakukan sesuatu, kita tidak berani mulai melangkah, walaupun itu baru satu langkah kecil, kita tidak akan bisa menemukan kemenangan. Ingat ayat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 13. Rasul Paulus pernah mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dia bisa mengatasi banyak hal, dia yakin ada Tuhan yang memberikan kekuatan, kita juga bisa melakukan banyak hal, khususnya untuk masa-masa yang sukar seperti ini, kalau kita bergantung pada Tuhan dan kita bisa membuat kita mulai melangkah bersama-sama dengan Dia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam diskusi. Terima kasih Pak Freddy. Ya baik, terima kasih Ibu Heni, terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa. Ibu Heni, saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ibu. Ya. Ya, ada beberapa dari teman-teman yang menanyakan. Ada dari Milka, kemudian Pak Markus Joni, kemudian ada dari Aris. Tapi ini saya rangkum saja Bu menjadi 3 pertanyaan Bu ya. Boleh. Ya. Baik, ini pertanyaan yang pertama Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah ada Bu mental block yang positif gitu? Karena dari tadi sepertinya mental block ini negatif ya Bu ya. Ya, nah, pertanyaan pertama, apakah ada yang positif Bu? Silakan Bu. Oke, kalau yang namanya mental block pasti negatif, ya, karena itu kan hambatan mental, jadi batu penghambat mental. Oke, kalau yang positif namanya building block. Nah, Anda mesti temukan hal-hal apa yang bisa Anda bangun dari diri Anda untuk bisa menghasilkan yang baik. Tapi kalau yang namanya kegagalan, takut gagal, takut sukses, atau takut tidak menemukan hal yang sesuai dengan harapan, itu namanya mental block. Oke, jadi yang mental block nggak ada yang positif. Oke.
Ya, baik Bu. Sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, ini Bu sering kita temukan di gereja Bu ya. Jadi adanya orang-orang tua yang masih mungkin memandang sebelah mata ya terhadap perilaku pemuda, Ya. sehingga ya pemuda kadang merasa kurang diperhatikan, kurang dihargai. Tapi di satu sisi juga pemuda ini belum menunjukkan sikap-sikap yang diharapkan oleh orang tua. Nah, sehingga dari sini mungkin saja dapat menimbulkan perasaan-perasaan negatif atau mungkin akan muncul mental blocknya yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja pelayanan. Nah, menurut Ya. Ibu sebaiknya seperti apa atau mindset yang seperti apa sih yang perlu dikembangkan supaya tercipta sinergitas yang baik antara kaum muda dengan para orang tua ini, Bu? Ya, silakan. Oke, ya memang diperlukan kerjasama dari kedua belah pihak ya. Artinya memang para orang tua itu juga perlu lebih terbuka, ya, yakin bahwa anak muda ini punya kemampuan, oke. Karena memang saya temukan sejumlah orang-orang dewasa itu kalau lihat anak muda, mereka lihatnya jelek gitu ya, malas, mau enaknya saja dan sebagainya. Walaupun itu ada anak muda yang seperti itu, tapi saya yakin tidak banyak sebenarnya. Cuman karena yang sedikit itu biasalah, nila setitik rusak susu sebelanga gitu. Kalau kesan memang negatif, akhirnya jadi semua anak muda digeneralisasi negatif, oke? Nah, artinya memang dari para orang dewasa atau orang yang lebih tua ini perlu ada beberapa tokoh yang bisa merangkul anak-anak muda, yang bisa memberikan dampak juga kepada teman-teman seumuran mereka untuk mulai percaya kepada anak muda. Itu satu dari sisi orang yang lebih dewasa. Tetapi juga dari sisi anak mudanya juga jangan gampang menyerah gitu. Mesti punya unjuk prestasi, tunjukkan sesuatu dulu, coba sesuatu yang ya kira-kira tidak besar risikonya dan kemudian bisa dipraktekkan di dalam kegiatan pelayanan mungkin atau di dalam kegiatan sehari-hari supaya kelihatan citra anak muda yang positif itu akhirnya membuat orang dewasa jadi yakin bahwa anak muda ini nggak cuma asal ngomong gitu, mereka juga punya kemampuan dan akhirnya nanti dukungan akan lebih muncul. Dan kalau mau lebih bagus lagi, tentu saja anak mudanya ini juga mesti memberanikan diri untuk berdiskusi kepada yang lebih dewasa, yang lebih senior. Tanya pendapat mereka, dengarkan masukan mereka. Walaupun nanti perlu dikemas lagi dalam cara yang lebih sehat, barangkali atau yang lebih bisa diterapkan untuk anak muda lainnya, tapi paling tidak anak muda juga mencoba menghargai yang lebih dewasa supaya didengarkan juga masukan atau pendapatnya. Kalau dua-duanya ini berjalan dengan baik, saya yakin prosesnya jadi lebih mulus begitu. Tapi kalau dua-duanya juga punya mental block, yang dewasa juga atau yang tua ini merasa bahwa anak muda nggak bisa apa-apa, anak muda cuma bisa bikin rusuh, anak muda cuma mau enaknya saja, misalnya begitu ya. Sementara anak muda juga melihat orang dewasa ini juga tidak memberikan bantuan, mereka juga bisanya menilai negatif dan sebagainya. Saya khawatir akhirnya jadi pertarungan dari dua kubu begitu, bukannya menjadi sinergi tapi malah jadi bermusuhan. Jadi memang ada orang-orang muda yang punya inisiatif untuk merangkul juga untuk mendekat ke yang lebih dewasa, yang lebih dewasa pun perlu mendekat kepada yang lebih muda supaya jalannya bisa lebih mulus. Seperti itu, Pak Freddy. Ya, baik Bu. Nah, kemudian ini ada juga nih pertanyaan nih Bu. Nah, ini bagaimana caranya Bu? Kalau tadi kan Ibu sempat menyampaikan bahwa kalau misalnya ada 1-2 orang yang berpikiran negatif. Nah, ini kalau permasalahannya ternyata cuma kita yang berpikiran positif dalam satu kumpulan. Nah, itu bagaimana Bu? Apa sebaiknya yang dilakukan? Apakah bisa kita menjadi agen perubahan atau Ya. bagaimana? Atau justru harus menghindar atau bagaimana Bu? Oke, kalau memang ada beberapa orang nih yang kira-kira punya itikat baik untuk melakukan sesuatu perubahan, mulai saja dulu dengan yang ada. Kita mungkin akan punya perlu waktu lama untuk merangkul semua orang untuk punya hati sama seperti kita, gitu ya. Tetapi kalau nunggu seperti itu nggak jalan-jalan, nggak maju-maju. Jadi akan baik buat beberapa orang yang ada dulu, ini menyatukan visi misi, menyatukan hati, berdoa bersama-sama untuk mulai bergerak dulu deh gitu. Yang lain ya sambil diajak, sambil dikasih penjelasan, sambil terus dibangun gitu ya. Tarik satu, ya mungkin nggak
semuanya langsung bergerak bersama-sama, tapi sedikit-sedikit kita bisa menjangkau lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Begitu. Dan dalam hal ini ya tentu saja mesti ada orang-orang yang berani menggerakkan diri dan berani bergerak bersama-sama. Begitu Pak Freddy. Jangan nunggu kelamaan. Ya, jadi sebaiknya harus bisa menjadi agen perubahan, Bu ya. Ya, Jangan mau betul. kalah dengan yang negatif ya, Bu. Betul, betul. Ya, jangan mau kalah dengan yang negatif, karena yang negatif akan selalu negatif kalau tidak pernah ada yang memberikan pencerahan, ya. Ya. Gitu. Ya. Baik, Bu. Nah, ini sudah 3 pertanyaan, cuma sepertinya saya lihat ini ada pertanyaan yang berkembang lagi nih, Bu. Panitia bagaimana? Masih bisa untuk diajukan pertanyaan atau bagaimana waktunya? Iya, masih bisa. Lanjutkan, Bung Freddy. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Nah, ini kira-kira di umur berapa seseorang pemuda-pemudi mendapati dirinya mengalami mental block? Iya, kalau dia tidak pernah dapat penjelasan mengenai mental block sampai tua pun nggak akan pernah sadar bahwa dia mengalami mental block, ya, mengalami hambatan berpikir atau hambatan untuk bertindak. Tapi kalau misalnya kira-kira umur berapa, ya sekarang Anda umur berapa nih? Ada yang umur 20, ada yang umur 30, ada yang mungkin umur 40 ya. Nah, segitulah Anda meyakini, oh, saya punya mental block gitu. Dan setelah yakin, sudah tahu bahwa Anda mengalami mental block, yang paling bagus adalah memikirkan apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk mengatasi satu persatu dari mental block saya gitu. Apa sih hambatan-hambatan saya dan saya bisa berbuat apa untuk tiap hambatan itu. Itu yang lebih penting sebenarnya ketimbang usianya sih Pak Freddy. Oke, baik, Bu. Nah, mungkin ini satu lagi ya, Bu ya. Banyak yang bertanya nih, Bu, banyak penasaran. Iya. Ya. Nah, ini apakah mental block itu bisa disebut penyakit secara klinis? Karena sering seorang didapati ketika mengkonsumsi obat-obat penenang, dirinya merasa lebih berani. Nah, seperti itu, Bu. Oke, waduh, ini agak berat kalau ngomong penyakit klinis ya. Penyakit klinisnya dulu definisinya apa nih menurut Anda ya? Intinya begini, kalau memang ada mental block, artinya kita ini mengalami hambatan psikologis. Kalau bicara penyakit klinis itu udah berat sekali gitu ya. Tetapi orang yang mengalami hambatan psikologis, cara mengatasinya macam-macam. Salah satunya bisa saja dengan cara yang negatif, cara yang buruk itu ya, yang misalnya dia konsumsi obat penenang atau mungkin obat untuk bikin dia lebih berani, begitu, narkoba lah dengan kata lain, atau mungkin obat minum-minuman keras supaya kayaknya sepertinya saya berani, padahal itu palsu. Keberanian sesaat saja, setelah itu pun redup kembali dan dia kembali kepada mental blocknya mungkin bertambah lagi dengan perasaan-perasaan gagal yang lain yang lebih komplikatif gitu ya. Jadi saya belum berani mengatakan itu penyakit klinis, tetapi bisa disebut sebagai hambatan psikologis, masalah psikologis pada seseorang dalam proses berpikir terutama, proses berpikir. Oke. Bung Freddy. Ya, bagaimana? Ya, mungkin bisa mengajukan pertanyaan langsung dengan Ibu. Oh ya. Menunjuk beberapa orang. Silakan. Oke. Baik, nah mungkin ada teman-teman yang mau langsung secara langsung atau live mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Mumpung Ibu Heni masih di sini. Belum bosan ya, Bu? Belum. Ya, belum. Ya, di sini ada mungkin Trisnawati Beauty dulu nih dari Kendari ya. Silakan, Trisna. Ya. Dengarkan. Ya, silakan mengajukan pertanyaannya langsung. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana pandangan Ibu jika seseorang yang punya pemahaman bahwa beda pendapat adalah akar permusuhan? Contohnya, ya udah kalau kita beda pendapat ya udah baik, kita nggak teman lagi gitu. Ini sering. Ya, saya tahu. Memang kadang-kadang itu dialami oleh sejumlah orang, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, itu adalah ciri orang yang berkuasa. Karena memang dalam kehidupan kita itu kan begitu lahir saja sudah punya pendapat sendiri, ya. Orang lain belum tentu pendapatnya sama karena pengalaman hidupnya, riwayatnya beda dengan kita. Pendidikannya beda, lingkungan yang dia hadapi juga beda. Mungkin saja jadi dia berpendapat lain. Lain itu belum tentu bermusuhan, bukan berarti harus bermusuhan. Kadang-kadang kita bisa duduk bersama untuk menyelaraskan. Kamu tuh pendapat begini dari ide mana sih?
sudut pandangmu dari mana sih gitu ya. Sementara saya begini dari sudut pandang ini. Sama seperti kalau Anda pernah dengar perumpamaan orang buta mendeteksi gajah gitu. Orang buta ada yang bagian pegang kakinya akan bilang, oh gajah seperti pohon. Karena apa? Ini keras ini batangnya gitu. Padahal itu kakinya. Ada yang pegang belalai, oh seperti apalagi itu ya, ada yang pegang ekornya, ada yang pegang badannya, mereka itu sebenarnya memegang gajah yang sama, cuma dari sudut pandang yang lain, ya. Dan itu yang akhirnya membuat mereka punya pendapat masing-masing. Apakah salah? Tidak. Hanya mesti diperhatikan persepsinya dari mana. Nah, begitu juga yang kalau kita hadapi persoalan beda persepsi. Kalau memang kita sepakat bahwa kita mau menyelesaikan bersama-sama, duduk dulu sama-sama, ngobrol sama-sama, lihat mana yang bisa kita satukan. Kalau masih ada beda-beda sedikit, ya sudahlah. Karena yang lebih penting adalah urusan misalnya organisasi atau urusan yang lebih besar itu apa sih? Hal-hal beda kecil, oke lah, bisa disesuaikan. Tapi kalau sudah benar-benar nggak ada kata sepakat, oke, kita juga punya prinsip, kita sepakat bahwa kita tidak sepakat. Tapi juga barangkali tidak untuk semua hal. Kalau benar-benar terus runcing, ya kita mesti lihat dulu, kita ini punya niat apa sih, motivasi kita apa sih, motivasi dia apa sih. Kalau memang benar-benar nggak bisa sepakat juga, sudah diupayakan dengan banyak cara, sudah diupayakan duduk bersama pun tetap ada keras kepala dan sebagainya, ya Anda boleh berpikirlah untuk tidak terlalu mendekati dia, tetapi juga bukan berarti harus memusuhi. Lebih baik punya teman banyak daripada punya musuh satu, bukankah begitu? Ya, tetapi kalau ada orang yang akhirnya bilang ya sudah kita bye gitu, ya itu selera dialah. Kita sendiri mungkin tidak bermaksud begitu, tapi kalau memang dia modelnya begitu, ya artinya mungkin dia belum terlalu dewasa untuk menjadi manusia. Begitu sih menurut saya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Heni. Nah, saya akan memberikan kesempatan lagi pada seseorang. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Secara langsung, silakan. Ya, shalom. 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 Ya, saya mengajukan pertanyaan, Bu. Apakah bisa dikatakan mental block itu kalau itu berupa tekanan dari pemimpin? Ya, apakah bisa dikatakan itu mental block kalau itu merupakan tekanan dari pemimpin atau yang di atas kita atau gembala ketika ada program? Terima kasih, Bu. Oke. Yang gembala atau pemimpin, kalau dia memberikan tekanan, atau mungkin bukan tekanan mungkin ya, menunjukkan, mengekspresikan harapan gitu ya, oh kalian mesti begini atau begitu, itu sebenarnya kita lihatnya sebagai arahan atau panduan sebenarnya, atau ya ekspektasi lah, harapan begitu ya. Tetapi bukan berarti kita mengalami mental block. Kembali pada kitanya sendiri. Kalau ada atasan, pimpinan, atau gembala bahkan yang menyampaikan pesan bla 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 kepada kita, sikap kita seperti apa? Apakah sikap kita begini? Nyuruh lagi, nambah lagi. Yang kemarin aja belum aku kerjakan, yang ini lagi. Nah, kalau sikap kitanya seperti itu menunjukkan ciri-ciri kita punya mental block. Tetapi kalau kita katakan, iya Pak, terima kasih buat masukannya, terima kasih buat pesan-pesannya, kami akan coba wujudkan, kami akan coba rundingkan supaya nanti bisa tercapai, nanti mohon masukan dan evaluasinya. Itu artinya kita punya hati yang luas, hati yang memang mau maju, ya keinginan atau semangat juang yang juga cukup tinggi. Jadi kembali kepada bagaimana kita menyikapi respon atau ekspektasi dari senior-senior kita seperti itu, ya. Bukan langsung mereka yang memberikan kata-kata itu kita anggap sebagai mental block, tidak. Tapi kosakata tekanan juga tadi agak perlu dipertanyakan, apakah benar tekanan atau sebenarnya cuma sekadar masukan atau input atau himbauan atau ya apalah begitu. Kalau sudah cukup negatif kata-kata itu, bisa jadi kembali kepada kita, apakah benar kita menyikapinya sebagai tekanan atau sebenarnya bukan. Terima kasih. Iya, ya, bagaimana Pak Markus ini sudah? Ya, sudah jelas.
Ya, baik. Sangat jelas. Baik, panitia masih memberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Ya, silakan mungkin dari Kolaka Bombana atau dari Jasum mungkin ada yang mau bertanya? Atau Charles ada yang mau bertanya? Charles dari Kolaka Bombana? Oke, selamat siang dan shalom. Shalom. Tadi kita telah mendengarkan dan membaca di slide mengenai mengalahkan mental block ada 3. Pertama, perlu gabungan. Kedua, perlu usaha dan perjuangan. Dan yang ketiga, perlu kerjasama. Apakah di dalam ketiga poin ini, salah satu kita tidak jalankan, apakah mental block itu bisa dikalahkan atau tidak? Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Ya, silakan. Kalau untuk mental block pribadi, ya tentu saja kita perlu kerjasamanya dengan diri sendiri, ya. Perlu usaha, ya kita usaha sendiri. Perlu daya juang, ya daya juang kita sendiri. Tapi kalau kita bicara untuk mental block komunitas atau lingkungan, tentu saja kita perlu kerjasama. Nah, kalau misalnya Anda mau usaha, tetap usaha sendiri untuk kebaikan bersama, ya bisa juga sih. Tapi Anda akan merasa sangat lelah, karena Anda yang mengusahakan sendiri. Karena itu, supaya lebih ideal atau hasilnya jadi lebih optimal, tentu saja Anda perlu kerjasama dengan sebanyak-banyaknya orang yang punya satu hati, satu visi, begitu. Ya, tadi tapi seperti yang Pak Freddy katakan, mungkin saja hanya ada beberapa nih, yang lainnya masih tetap saja mau tetap pada kondisi mental block-nya, ya sudahlah, yang masih mau bergumul dengan mental block, biarkanlah mereka dulu. Anda yang sudah mulai sadar, rasa ini harus diperjuangkan, harus ada usaha maju, harus ada kegiatan baru, ya Anda berjuanglah bersama-sama dengan beberapa teman. Jadi harapan saya tiga unsur ini bisa diwujudkan, bisa ada gitu ya, supaya menghasilkan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Dari Tri Basuki ada yang menanyakan? Tri Basuki, silakan. Ya, baik, terima kasih dari kelas sekolah Bombana. Saya ingin bertanya terkait dengan materi kita pagi siang hari ini. Diam saja. Ya, silakan. Silakan, Tri. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin bertanya terkait dengan materi hari ini. Sadar atau tidak, terkadang kita menjadi bagian dari lingkungan yang menyebabkan orang lain atau bahkan diri kita sendiri mengalami mental block. Ya, mungkin ada kendala, ya Bu ya. Saya mungkin akan membacakan saja ini, kebetulan dia sudah chat. Ya, jadi sadar atau tidak, terkadang kita menjadi bagian dari lingkungan yang menyebabkan orang lain atau bahkan diri kita sendiri mengalami mental block. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menyadari itu agar segera memperbaiki diri sendiri dan menjadi berkat buat orang lain? Iya, menyadarinya sebenarnya simpel sekali. Kalau kita pikirkan, kita ingat-ingat bahwa dalam satu waktu kita tidak ada perubahan atau tidak ada perkembangan, itu artinya kita ya ada mental block sebenarnya, ya. Jadi contohnya gini saja, dalam masa pandemi ini saja, udah berapa lama kita alami? 5 bulan? Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya udah sekitar 5 bulan kita alami. Pertanyaan saya, Anda sudah menghasilkan sesuatu yang baru belum dalam 5 bulan ini? Sudah ada kemajuan belum? Kalau masih dengan gaya Anda yang sama, misalnya bangun siang, tidurnya larut malam, nggak bisa jaga badan, olahraganya tidak, makan juga sembarang, itu untuk aktivitas pribadi ya, belajar juga malas mungkin ya, terus juga melayani ya ogah-ogahan, apalagi sekarang tidak bisa beribadah malah senang, itu artinya
Anda tidak ada usaha untuk berkembang. Nah, boleh dipikir-pikir apa yang menyebabkan? Bisa saja ada mental block di benak kita, ya di benak Anda, oke? Tapi kalau Anda mengatakan, yes, ini ada peluang untuk saya menunjukkan kelebihan, untuk saya menunjukkan kemajuan, saya akan usaha untuk ini, dan Anda mencoba melakukannya, Anda lakukan beberapa inovasi ya untuk mengembangkan diri maupun mengembangkan komunitas, artinya mental block juga bisa dikalahkan. Kalaupun Anda punya mental block, Anda bisa mengalahkannya dan Anda sudah membuktikan itu. Contoh begini, ya, ini masa pandemi, masa sulit, tapi orang susah keluar. Tapi justru ada beberapa orang jadi inovatif. Saya perhatikan di beberapa media sosial, ada yang malah jadi jago masak karena latihan terus ya, masak terus ya, saking tidak bisa belanja di luar, mereka masak di rumah. Pamer, ya pamer pakai tanda kutip, artinya menampilkan hasil karya masak mereka. Ada yang sedang belajar jahit, ada yang sedang belajar entah belajar apa begitu ya, ada yang mungkin mengembangkan diri dengan berbagai cara yang lain, termasuk misalnya bikin YouTube, tiba-tiba jadi YouTuber seperti itu ya. Tapi tentu saja YouTuber yang berguna ya, karena ada saja orang kemarin katanya viral tuh, yang cuma bengong 2 jam gitu, bengong 2 jam gitu, kok dilihat orang gitu ya, dan yang lihat banyak juga gitu. Itu sih nggak berguna kalau menurut saya. Dalam 2 jam itu Anda bisa menghasilkan banyak sekali cerita, Anda bisa menghasilkan banyak sekali ide sebenarnya, dan sayang sekali waktu dibuang untuk hal yang tidak berguna. Nah, pertanyaannya, apakah yang Anda sudah lakukan? Kalau Anda sudah lakukan sesuatu yang baru, artinya Anda sudah bebas dari mental block. Tapi kalau nggak ada perubahan dalam 5 bulan ini saja, itu jadi pertanyaan besar, kemana aja? Kalau orang Betawi bilang, maklumlah saya orang Jakarta ya, kemana aja gitu ya, kok masih begitu-begitu saja. Nah, itu yang kembali jadi pertanyaan untuk Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Heni. Nah, sepertinya semua pertanyaan ini sudah disampaikan Ibu. Nah, ini kami mohon Ibu untuk bisa menyampaikan closing statement buat kami semua yang bisa membakar motivasi kami semua anak pemuda di sini, Bu. Silakan Ibu. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan akan terus berlangsung. Kita berubah atau tidak berubah, kehidupan akan terus berlangsung. Yang jadi persoalan, kalau kita melakukan perubahan, kita adalah orang-orang yang beruntung yang bisa tetap bertahan hidup, bahkan menjadi pemenang, dan kata firman Tuhan, kita punya potensi untuk lebih dari pemenang. Tetapi kalau kita menyerah dengan keadaan, kita akan dilibas oleh banyak perkara di dunia ini. Dan tentunya sebagai anak muda, Anda yang masih punya jiwa muda juga, Anda masih punya semangat tinggi, Anda punya gairah besar, Anda punya kekuatan yang juga besar, kata firman Tuhan, kekuatanmu banyak, begitu. Dan dalam hal ini tentunya Anda perlu menyatukan langkah dan hati bersama-sama untuk bisa melakukan perubahan demi perubahan. Demi kemajuan bukan cuma gereja lokal, tapi buat kemuliaan nama Tuhan. Dan tugas ini Tuhan percayakan kepada Anda, karena Anda adalah pengurus-pengurus yang dikasihi Tuhan, yang dihargai oleh Tuhan. Jadi lakukanlah tugasmu dengan rasa bertanggung jawab, dengan rasa syukur kepada Tuhan karena diberikan peluang untuk menunjukkan kemampuan menjadi kemuliaan bagi namanya. Tuhan memberkati Anda semua, tetap semangat dan maju terus buat Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Heni untuk pemahaman hari ini. Kita berikan aplaus dulu buat pemateri kita. Baik, demikianlah untuk pemateri kita pada hari ini sudah menyampaikan materinya. Saya akan menutup materi ini dengan sebuah pantun. Izinkan saya berpantun. Beli coto di kota Anging Mamiri, enaknya dimakan siang hari. Demikianlah materi kali ini. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama, Tuhan memberkati.